Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh ingkang sami dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah ing subuh menika kita saged ngelampahi salat subuh berjamaah. Mugi-mugi kita saged ngelampahi siam Ramadan tahun niki ngantos akhir. Amin nggih. Bapak Ibu ingkang sami minulya, niki sampun Ramadan kepinten? 9. Kalau dalu khataman Quran ya. Berarti ping 9 berarti saged khatam ping 3. Mugi-mugi saged khatam ping 3. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ramadan itu sering juga disebut dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Napa disebut dengan Syahrul Quran? Enten sing semerap? Napa? Karena banyak tadarus. Berarti nek kana tadarus berarti bukan Syahrul Quran. Kenapa disebut dengan bulan Al-Quran? Karena pada bulan Ramadan niku Al-Quran diturunkan. Sehingga ada acara Nuzulul Quran. Nomor kali Nabi Muhammad itu setiap bulan Ramadan itu biasa disimak oleh malaikat tentang bacaan Al-Qur'annya, urutannya, hafalannya itu disimak oleh para malaikat. Sehingga para ulama mengatakan bahwa bulan Ramadan itu disebut juga dengan Syahrul Quran. Karena memang demikian hadirin jamaah rahimakumullah, maka marilah pada bulan Ramadan ini kita isi dengan banyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena memang Al-Quran itu banyak keistimewaan-keistimewaannya. Apalagi dibaca bulan Ramadan. Kalau di bulan biasa saja, satu ayat niku, pahala kebaikannya pinten? 10 kali lipat. Apalagi kalau di bulan Ramadan. Di pahala sing paling nabung, pahala sing paling kata niki maca Al-Qur'an. Alhamdulillah khataman Quran kita, bacaan Al-Qur'an di sini banyak pengikutnya. Nek panjenengan boten saged teng masjid nggih minimal di rumah ngaji dhewe nggih. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dungane Al-Qur'an. Kalau dalu diwaos kali kanca-kanca. Ya napa biasane mantun maca Al-Qur'an, maca napa? Allahumma arhamna bil Qur'an. Nah, coba bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu
آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتي ya rabbal alamin. Sampun apal sedaya ya. Enten malih bacaan biasai ngiringi mantun maca Al-Qur'an. Enten sing semrap. Kula niki eling-eling biyen teng pondok niku diwaca. Enten sing semrap. Kalamung qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqalati. Ketua TPA apal. Pak Roto mawon. Berarti di paus Pak Roto nggih. Teng TPA. Oh mboten nggih. Ah, pun. Niki mawon. Monggo niku bisa dibaca ya. Teng TPA saged diwaos. Jadi biar apa namanya? Itu doa juga. Doa sekaligus sebagai ini apa namanya? Penguat bahwa Al-Quran itu seperti ini. Ya. Nopo isine kalamun qadimun la yumallu sama'uhu niku kalamun qadimun. Kalamun qadimun niku artine nggih firman Allah yang qadim. Nopo Al-Quran. Al-Quran itu menurut ahlu sunnah, ya, khusus ahli sunnah, Mu'tazilah beda lagi. Ahlu sunnah itu mengatakan Al-Quran itu qadim. Qadim ini kenapa ini? Dahulu. Al-Quran itu qadim. Menurut aliran yang lain, Al-Quran itu hadis, barang baru. Nah, hadirin, sampai salah satu imam kita, Imam Ahlus Sunnah yaitu Ahmad bin Hambal itu dipenjara oleh penguasa karena dipaksa. Ahmad bin Hambal, kamu harus menyampaikan kepada murid-muridmu ketika kamu mengajar bahwa Al-Quran itu jangan dikatakan sebagai qadim, tapi hadis, barang baru. Tidak bisa. Sampai pada akhirnya Ahmad bin Hambal itu dipenjara. Alhamdulillah, sing menjarakan akhirnya meninggal, Ahmad bin Hambal masih tetap hidup. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu. La yumallu, tidak membuat bosan sama'uhu yang mendengarkannya. Dengan kita membaca ini, ya, kita akan diberikan oleh Allah ketika dengar Al-Quran dibaca, itu ada rasa senang, tidak membosankan. So enten, Al-Quran membosankan ya. Ya, jangan sampai lah, naudzubillah. Al-Quran itu bacaan yang indah. Masih sing maca gak indah, niku enak. Ya. Al-Quran. Al-Quran itu, kalau sudah biasa membaca Al-Quran, masih gak apal ngoten tenggone enten sing maca ngene speaker salah niku krasa. Nek biasa maca Al-Quran. Ini ana wong
sampai krungu maca Al-Qur'an sampai muring-muring berarti perlu ditanyakan. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu. Coba jenengan tanggel tengati dewi-dewi. Ya apa rasane nek ana wacaan Al-Qur'an. Nek adem atine berarti atine sik sehat. Nek mboten adem nggih diwaca terus. Waca terus sampai ati niki melekat betul dengan Al-Qur'an. Melekat betul dengan Al-Qur'an. Tanazzaha an qaulin wa fi'lin wa niyatin. Tanazzaha bersih an qaulin wa fi'lin dari ucapan wa fi'lin dan dari perbuatan wa niyatin dan dari niat. Bersih dari ucapan manusia, bersih dari perbuatan-perbuatan manusia, bersih pula dari niatan-niatan orang untuk menyelewengkannya. Kalau kita baca ini, dan tahu artinya, kita berkeyakinan bahwa Al-Quran itu memang betul-betul firman Allah. Orang-orang orientalis sana mengatakan itu bukan firmannya Allah, tetapi itu buatannya Muhammad. Buatannya Muhammad. Hadirin jamaah rahimakumullah, sehingga sebenarnya tuduhan-tuduhan orang orientalis itu sangat-sangat salah. Bahkan Allah sendiri yang memang menantang orang-orang yang seperti itu. Kalau memang Al-Quran itu buatan manusia, maka coba buatkan satu ayat saja dalam surat Al-Baqarah. Coba buatkan satu surat, jangan satu surat, satu ayat saja yang sepadan dengan Al-Quran. Ternyata tidak ada yang bisa. Apakah tidak ada yang pinter pada zaman dahulu itu? Zaman dahulu itu disebut sebagai zaman jahiliyah, bukan jahiliyah ilmunya bukan, tetapi jahiliyah akhlaknya. Orang dulu zaman itu orang pinter-pinter bersastra, sehingga Al-Quran itu diturunkan di tempat orang-orang yang pinter bersastra, tapi sastranya itu melalap habis sastra-sastra manusia. Cobi panjenengan nih, segede mengamati ngeten mawon. Ayat Al-Quran itu kayak syair gitu ya. Qul huwallahu ahad. Terus Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Padha kabeh mrene. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Sami la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu alla yaqdir alaihi ahad. Api. Sehingga orang-orang dulu itu sangat-sangat kagum. Tidak hanya rima akhir dari pembacaan itu, tapi isinya menyentuh orang. Secara kemanusiaan itu luar biasa, syair-syair yang luar biasa, tetapi isinya itu tidak ada yang bisa menyamainya. Tanazzaha an qaulin wa fi'lin wa niyatin. Kita menanamkan kepada anak didik kita dengan membaca ini itu, bahwa Al-Quran itu memang murni
Allah yang yang berfirman. Bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu. Bihi dengan Al-Quran ashtafi, aku berobat, min kulli da'in, dari segala penyakit. Setelah kita baca Al-Quran, terus kita baca doa ini akan menjadi menjadi permohonan kita kepada Allah bahwa ketika kita baca Al-Quran, kita ini berdoa kepada Allah, semoga ayat-ayat yang telah kami baca tadi itu menjadi obat dari semua penyakit. Bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu, dan cahayanya Al-Quran dalilun, merupakan petunjuk, liqalbi, untuk hati, liqalbi, dalilun liqalbi inda jahli, ketika kami dalam kondisi bodoh, wahairati, dan dalam kondisi bingung. Jadi harapan kita dengan baca itu, hadirin jamaah rahimakumullah, kita itu diberikan oleh Allah Al-Quran itu akan menjadi petunjuk kita. Ketika hati kita lagi sepi, hati kita lagi galau, saat ini kan didik-didik rotok galau. Minyak goreng larang didik galau. Saat ini sing paling nganyarin apa? Pertamak sampai 14.000. Nggih pinten 14 ya. Sing nggih. Pertalit wis rada untup-untup. Pertalit rada untup-untup ya. Wis mulai bingung akhirnya napa borong kabeh. Borong pertalit ternyata wurung. Wurung naik ya. Nah, wurung naik nggih sampun. Kula seeling minyak goreng niku ya Allah, saking pinginnya oleh murah ya. Antri ini sampai koyo ngono ya. Dibelani bendino nanggone Indomaret jejer, mboten Indomaret ya, Superindo ya. Superindo. Satu orang, satu minyak goreng. Jadi bendino budal kerja mampir nang Superindo, mulai kerja mampir Superindo oleh akeh. Wa nuruhu dalilun liqalbi inda jahli wa hayrati. Berikutnya, faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi. Faya rabbi, wahai Tuhanku, matti'ni, jadikanlah aku bahagia. Matti'ni, bahagiakanlah aku. Bisirri hurufihi, dengan rahasia-rahasia huruf-huruf Al-Quran yang telah kami baca. Faya Rabbi matti'ani bisirri hurufihi. Kita berdoa kepada Allah. Dengan doa itu harapan kita, Al-Quran yang telah kita baca itu menjadikan bahagia hati kita. Pokoknya maca Al-Quran ini pun bikin bahagia lah. Nek boten bahagia nggih, dibahagia-bahagiakno sik. Tapi nek wis bendina maca Al-Quran, bahagia beneran. Bapak Ibu, orang ibadah itu ya mestinya ideal. Mestinya. Contoh, sedekah kudu ikhlas. Maca Al-Quran kudu bener, maca Al-Quran kudu ikhlas, gak oleh riya. Salat kudu ikhlas, kudu tenang, kudu sing apik, kudu khusyuk. Idealnya begitu. Tapi jangan dibalik. Pak, aku sedekah iku sik durung ikhlas, Pak.
Wis gak usah sedekah. Ngenteni aku ikhlas. Pak, kula salat niki mboten nate khusyuk. Salat eling memeh, salat eling anak, salat eling wis sak karepe akeh sing dieling. Pak, kula maca Al-Qur'an niku Pak, tak enak-enakno soale ana calon mertua. Panjenengan ngenteni ngoten, kira-kira sida ibadah napa mboten? Mboten. Mboten. Gak sida. Lah terus ana apa, Pak? Ya dilakoni ae. Dilakoni ae, mantun ngoten ditanamkan pada dirinya. Gak apa-apa, Mas yo aku gak ikhlas tak lebokno 100.000 belum. Mangkel aku 100.000 iki. 1.000. Gede mangkel gak apa-apa tak paksa. Jenenge wong igit-igit ya 100.000 gak apa-apa. Tapi mari nglebokno iku sampean ngomong nang gone ati. Aku nek gak ikhlas rugi karepku dhewe, dhuwit wis ilang, gak oleh pahala. Ngoten. Engko terusan terus ngono. Akhirnya ikhlas dhewe. Sedina rong dina sik mangkel ndelok kotak masjid iku suwe mangkel. 100.000 wingi rek glodakno ngono. Ya kan. Tapi hadirin jamaah rahimakumullah, kapan kita akan bisa seperti itu kalau tidak kita memaksa? Panjenengan nate maksa sing aneh-aneh ngoten niku. Nate panjenengan tumbas buku sampai jutaan nate panjenengan. Ya Pak Subi niki nate. Tumbas piano. Kula heran kali Pak Subi riyen. Zaman sik sekolah padahal. Zaman niku piano niku sik regane sepeda motor. Gak duwe sepeda motor tuku piano sing regane pirang juta Pak Subi. Lah ngoten niku ya gak apa-apa dipaksa, tapi apa? Ada niatan kita untuk baik, menis wis sedina rong dina mangkel telung dina petang dina suwe-suwe kan lali wis ciri daripada ikhlas ya, ciri. Tapi nek wis dipaksa ngono bendina ngono akhire ya isa-isa dhewe. Mari ngono seneng, alhamdulillah aku wis iso. Awale latihan akhire dadi ikhlas beneran. Begitu pula salat. Kaitane gak iso salat, gak iso khusyuk, gak iso ikhlas, maca Al-Qur'an gak iso khusyuk, gak iso ikhlas. Tapi suwe-suwe dipaksa untuk bisa ikhlas. Yang kedua hadirin jamaah rahimakumullah, nate Ibnu Athaillah Askandari itu ditanya oleh muridnya, wahai guru, saya ini zikir itu tidak pernah bisa merasa menghadirkan Allah atau hadir hatiku di depannya Allah. Aku zikir cuma mulutku saja. Tidak sampai hatiku tersentuh dengan zikir itu. Apakah aku harus keluar dari zikir itu? Terus Ibnu Athaillah Al-Askandari itu yang punya kitab Hikam itu, beliau mengatakan jangan, lanjutkan. Kenapa demikian? Karena zikirmu itu, zikir yang telah kamu lakukan, sedekah yang telah kamu cemplungkan di masjid dengan memaksa itu berarti Allah telah meminjam mulutmu untuk zikir itu, untuk mengagungkan nama-nama Allah, sementara mulut-mulut orang lain dipakai untuk hal-hal yang jelek, digawe ghibah, digawe ngilokno, digawe nopo mawon. Tapi mulutmu itu dipinjam oleh Allah untuk mengagungkan nama-nama Allah. Begitu pula panjenengan ketika sholat, gak apa-apa mas yo gak ikhlas titik. Saya ini tubuh saya ini diajak oleh Allah, dipinjam oleh Allah untuk mengagungkan agamanya Allah. Mungkin saiki gak iso ikhlas. Mungkin saiki aku sholati rada kaya dulinan. Tapi dengan memupuk hati kita, ojo ngene nek sholat rek sing temen, akhirnya dadi apik temenan. Terus yang ketiga, bahwa semua amalan apapun walaupun tidak hadir di hati kita, itu pasti dilihat oleh Allah.
Sehingga hadirin jamaah rahimakumullah, apapun yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, walaupun tidak bisa idealis, itu lebih baik dilakukan terus daripada kita mundur dari kebaikan itu. Dari kebaikan. Kenapa? Masih punya harapan untuk datangnya kebaikan, sholat yang ikhlas, moco Al-Quran yang ikhlas, sholat yang khusyuk, sodakoh yang ikhlas, itu dari sesuatu yang tidak ikhlas itu. Dicoba. Faya Rabbi matti'ani bisirri hurufihi. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan atau datangnya bahagia di hati ini bisirri hurufi, dengan rahasia-rahasia huruf Al-Quran yang telah kami baca itu. Wa nawwir bihi qalbi, dan sinarilah dengan Al-Quran itu qalbi, hatiku, wa sam'i, dan pendengaranku, wa muqalati, dan pandanganku. Ini doa yang kita harapkan, wa nawwir bihi qalbi, sinarilah dengan Al-Quran itu qalbi, hatiku, wa sam'i, pendengaranku, wa muqalati, dan pandanganku. Nah, ini kalau kita baca, insya Allah doa-doa itu pun akan kita dapatkan. Jadi pun apa nomor dereng semerapnya. Pun kula waos sithik terus mantun-mantun panjenengan tirokne.